Seiring dengan maraknya tren pencarian perumahan syariah, bukan hanya yang real saja, belakangan ini cukup banyak oknum yang mengatasnamakan developer properti syariah bermunculan. Adanya prospek menjanjikan menyebabkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut ikut muncul, ingin menggali manfaat dengan cara yang tidak etis. Akhirnya mereka semakin berani menebar kerugian untuk orang sekitar. Kasus penipuan yang berkaitan dengan pengembangan properti syariah bukan hal yang baru. Cukup banyak kasus-kasus serupa yang mencuat ke publik. Namun apakah benar yang melakukan penipuan tersebut ada developer sungguhan atau developer yang baru bermain bisnis developer atau bermain properti? Sejatinya kasus penipuan perumahan syariah yang produknya tidak kunjung jadi atau dana konsumen hilang hanya dilakukan oleh pengembang bodong alias tidak resmi. Developer properti fiktif yang menggunakan embel-embel syariah biasanya menjanjikan kemudian yang tidak realistis kepada calon korbannya. Kebanyakan yang terjadi ketika calon konsumen terbuai kena tipu, mengikuti ajakannya, lalu ke depannya tidak ada hasil nyata yang diberikan pengembang. Bisa juga terkait legalitas tanah dan bangunannya. 5 ciri developer syariah anti bodong. Di sini masyarakat dapat belajar bahwa pengetahuan dalam mengenal ciri developer syariah anti bodong memang sangat penting agar tidak terjebak. Akan tetapi perlu diingat sebelumnya, tidak semua pengembang perumahan syariah bodong. Lalu seperti apa ciri yang sebenarnya? Ciri developer syariah anti bodong. Yang pertama, boleh murah asal realistis. Harga murah, memang banyak orang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau. Namun dengan fasilitas standar yang nyaman, oknum pengembang hunian tidak bertanggung jawab justru dapat memanfaatkan momentum ini untuk membujuk calon korbannya. Biasanya developer bodong akan mengiming-imingi konsumen dengan menawarkan harga unit rumah, namun terkadang murahnya harga tersebut tidak realistis. Memang bisnis tidak resmi itu tidak nyata dan terpenting oknum pengembang bisa menjebak lebih banyak orang. Oleh karenanya kini Anda bisa mengenali ciri developer syariah anti bodong dari kisaran harga unit hunian yang ditawarkannya. Masa kini konsumen bisa melakukan riset terlebih dahulu, misalnya dengan mencari tahu berapa rata-rata harga hunian yang biasanya ditawarkan di lokasi tersebut. Cek dulu di sekitarnya harga yang ditawarkan realistis tidak. Kalau terlalu murah tidak realistis ya bahaya. Ciri developer syariah anti bodong 2. Bagi pengembang perumahan bodong, mereka cenderung lebih sulit dalam merampungkan proyeknya sebab uang pembelian unit dari konsumen rentan terpakai untuk membeli lahan baru, bayar utang, bayar perkara, menyelesaikan perkara sebelumnya. Sedangkan satu proyek saja sulit diselesaikan. Pada akhirnya developer seperti ini akan sulit menunjukkan progres kerja di lapangan karena tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan developer properti syariah yang amanah, Anda dapat mengetahui perkembangan proses pengembangan secara transparan. Ada cara yang lebih bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak masuk ke ranah pengembang properti bodong, yaitu dengan melakukan survei langsung ke lahan atau unit perumahan yang dijual. Ciri developer syariah anti bodong 3. Ciri lain developer syariah anti bodong dapat dilihat dengan memastikan bukti kepemilikan legalitas tanah. Sertifikatnya jelas milik dia atau memang menjadi hak dia. Terkadang mereka pakai kuasa jual, PPJB, dilihat dulu isi PPJB-nya, sertifikatnya, induk, atas nama siapa, sudah pecah belum, izinnya sudah keluar atau belum. Pengembang amanah biasanya bisa memperlihatkan bukti salinan atau fokus sertifikat tanah
lebih baiknya minta diperlihatkan aslinya pada saat transaksi di notaris. Pastikan Anda semuanya bisa membaca seperti apa isi sertifikat itu. Namanya siapa, luasnya berapa, lokasinya di mana, peruntukan sertifikat itu untuk apa. Apakah untuk perumahan? Jangan-jangan yang dijual adalah lahan hijau, apalagi lahan sawah dilindungi. Berbahaya, tidak bisa dipecah. Kenali pula bahwa biasanya pengembang bodong melancarkan aksi tidak sekali, namun bisa berulang kali menggunakan metode yang sama ke beberapa korban. Misalnya unit rumah yang ditawarkan dan dijual berada di lokasi yang sama. Satu rumah bisa dijual lebih dari satu orang. Kok bisa? Ya bisa. Karena mereka tahu pembeli-pembeli ini orang-orang yang baik dan mudah sekali ditipu daya mereka. Lokasi yang dijanjikan tidak ada proses bangunan yang dikerjakan, justru oknum ini memanfaatkan uang muka yang masuk dari konsumen untuk membeli lahan lain. Nah, ini developer bermasalah. Mereka ini sangat-sangat tidak amanah. Ciri developer syariah anti bodong terhimpun sebagai anggota di asosiasi perumahan. Nah, pastikan cari asosiasi perumahan. Aspersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, REI, Real Estate Indonesia, Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Himpera, hingga Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana dan Sehat Nasional, Aspernas. Asosiasi Developer Properti Syariah, ADPS, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, APSI. Ketertarikan sebuah developer dalam asosiasi perumahan sangat penting karena tidak sembarang developer dapat bergabung menjadi anggota di dalamnya. Hanya memungkinkan developer amanah dan legal saja yang dapat join. Ciri developer syariah anti bodong 5, ada transparansi. Anda juga bisa menemukan bahwa ciri developer syariah anti bodong dapat mengedepankan asas transparansi sesuai syariat muamalah dalam Islam. Tidak ada yang ditutupi antara penjual dan pembeli. Jika soal legalitas perumahan dan sudah aman, progres pengembangan dipastikan berjalan, maka selanjutnya akan diperlukan adanya transparansi sebelum transaksi. Konsumen perlu aktif bertanya hal-hal yang detail terkait unit dan metode pembayarannya. Misalnya mengetahui seluk-beluk tentang lahan, bangunan, hingga skema pembayaran yang biasa menggunakan akad syariah. Demikian beberapa info yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam investasi, tanah untuk anak negeri. Salam sehat selalu.